Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Caster, podcastnya Teropong. Baik, di podcast kali ini kita akan membahas hal-hal unik serta hal-hal yang memang berkembang di kalangan mahasiswa, kalangan dosen, dan kalangan kampus. Nah, pada hari ini kita udah bersama dua orang abang-abang yang rapi ya, yang rapi, yang ganteng, yang semangat. Yang pertama, mungkin kalau di UMSU udah nggak heran lagi ya, tuh udah cukup terkenal lah ya di kalangan mahasiswa. Yang pertama ada Bang Muammar Said Hasan. Halo semuanya. Kalau biasa saya panggil Ammar aja ya, Ammar. Dan yang kedua, nah ini yang cukup baru ya, maksudnya baru kelihatan di kota Medan dan di UMSU. Dan cukup spesial kali ini kita bersama Bang Afdal Afrianto, Pemimpin Umum SKK Gantu Universitas Negeri Padang, Bang. Halo semuanya. Oke, nah kali ini kita mau bahas yang ringan-ringan aja nih, Bang, karena kan ini kondisinya juga masih bulan puasa ya, kita masih Ramadan. Belum bisa yang berat ya, Bang? Belum bisa yang berat, apalagi udah mau Idul Fitri. Iya. Apalagi kita yang ringan-ringan aja. Kita mau apa ya istilahnya, mengupas atau keseharian dari kawan-kawan yang memang kalau di kampus itu aktif di organisasi dan berkegiatannya banyak gitu. Mungkin kita akan kupas itu hari ini gitu. Menarik ya, Bang. Menarik. Apalagi mungkin kan anak-anak SMA sekarang udah pada lulus, kan mau melanjutkan perkuliahan. Mungkin mereka juga mau tahu gitu gimana kehidupan kampus gitu yang sebenarnya, Bang ya. Jadi aktivis juga ya. Oke, baik. Mungkin pertanyaan pertama nih untuk Bang Ammar dulu kita mulai. Menurut Abang gitu, mahasiswa yang ideal itu yang seperti apa sih, Bang, menurut Abang itu? Oke, halo teman-teman semuanya. Caster broadcastingnya Teropong. Ya, jadi kenalin aku Ammar. Nah, tadi terkait dengan Iqbal sendiri nanya nih, gimana sih jadi mahasiswa yang ideal, khususnya bagi di lingkungan kampus dan juga untuk teman-teman mahasiswa. Nah, jadi kalau dari aku pribadi sih sebenarnya mahasiswa yang ideal itu bagaimana cara kita bisa membagi waktu kita yang mana untuk berorganisasi, bagaimana bisa membagi waktu untuk kuliah, dan bagaimana bisa waktu kita untuk membaginya bermain dan nongkrong bareng teman-teman gitu. Ya. Mar, sekarang di UMSU aktif di apa aja sih, Mar? Kalau aktif ya mungkin memang aku sukanya kalau di mengembangkan potensi itu bukan di rumah gitu ya. Kadang kan ada orang yang biasanya itu hanya sendiri aja, kemudian dia fokus, konsentrasi, lalu ia kembangkan. Nah, kalau aku kan memang identiknya anaknya itu memang suka ke masyarakat, kemudian ke lingkungan yang banyak, dan langsung terjun ke lapangan gitu. Nah, saat ini aku bergabung di berbagai organisasi sih untuk UMSU sendiri. Nah, itu ada di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kemudian ada PIKM Syahada UMSU. Terus aku juga bergabung di beberapa kegiatan, kayak misalnya aku juga walaupun mahasiswa, tapi saat ini juga seorang announcer di kampus sendiri gitu. Ya, saya lihat itu sering juga siaran ya, siaran di live IG kan gitu kan. Oke, saya ke Bang Afdal. Ini panggilannya Bang atau Uda nih? Udah aja lah, nak. Udah. Oke, udah. Mungkin bisa, saya penasaran gitu kan, kenapa tuh bisa masuk ke dunia organisasi gitu? Selain kuliah nih ya, kuliah kan udah biasa tuh kan kuliah. Tapi kenapa bisa masuk ke dunia organisasi dulunya gitu? Awalnya itu gimana? Ini sangat menarik ya pertanyaan Bang Iqbal ini. Sebelumnya ya, saya ini juga orang apatis, saya nggak suka organisasi karena latar belakang SMA saya SMK loh. Saya berasal dari SMK 1 Pariaman. Dan pas aku maba ya, aku dari prodi sastra Indonesia. Di sana rata-rata ya dosen-dosenku itu aktivis. Dan juga latar belakangnya dari pes mahasiswa juga, dosen-dosenku itu. Dan di sana aku di apa ya, kayak doktrin lah, prodi di mahasiswa di prodi itu untuk bergabung di sana. Jadi asal mulanya aku bergabung di Gantu. Pas di Gantu ini juga apa ya, unit kegiatan mahasiswa ya, tingkat universitas yang namanya Surat Kabar Kampus Gantu. Setelah aku masuk Gantu, ada beberapa hal yang sangat menarik aku dapatkan, yang mana di dunia baru itu lebih suka diskusi ya. Jadi kayak itu. Jadi setelah masuk Gantu aku juga bergabung ya beberapa organisasi lain, baik itu organisasi profesi dan interkampus. Itu untuk organisasiku aku jelaskan juga ya, Bang. Apa lanjut? Boleh. Oke. Kalau saat ini ya aku aktif di 4 organisasi dan 1 komunitas, jadi 5. Wow.
Yang pertama, aku aktif di Surat Kabar Kampus Ganto ya. Alhamdulillah di tahunku keempat ini ya, aku diamanahi sebagai pimpinan umum. Selanjutnya aku aktif juga di Asosiasi Pers Mahasiswa Sumbar. Dan aku juga dengan pengurus hariannya juga di sana. Selanjutnya aku juga aktif ya di Kota Padang, Aliansi Jurnalis Independen. Aku bagian advokasinya. Haji bang ya? Iya, Haji Padang ya. Haji Padang. Selanjutnya aku juga aktif ya dalam pergerakan juga, namanya PMII. Iya, aku juga pengurus ya komisariatnya. Dan satu lagi di jurusan ya, ada namanya Komunitas Rimbo Sastra Teater. Jadi aku sana juga sambil berorganisasi dan sambil berdrama ya, bermain teater di sana. Berarti ada 4 organisasi satu komunitas bang? Iya, 5 itu aku saat ini masih aktif ya aku. Dan hal-hal positif banyak aku dapatkan di sana. Karena umumnya orang-orang yang bergabung organisasi ya, orang-orang yang suka diskusi, karena nggak didapatkan oleh teman-teman yang nggak bergabung di organisasi. Karena rata-rata orang yang bergabung dalam organisasi, kalau dia satu frekuensi ya, dia akan membahas tentang organisasi, baik itu negara, bahasnya itu provinsi, kampusnya atau jurusannya. Itu enaknya jadi aktivis disebut orang. Iya, mungkin itu bang. Capek nggak bang? Pernah nggak itu merasa capek? Sebenarnya kalau bahas capek ya, rata-rata semua kawan-kawan yang bergabung di organisasi pasti capek. Karena dari jam 7 ya sampai jam 5 dia pasti waktu kuliah. Dan habis itu dia akan memikirkan organisasinya juga. Apalagi yang kawan yang memiliki jabatan di organisasinya, dia akan memikirkan bagaimana berjalannya organisasi itu. Kalau saya pribadi ya, karena saya masuk organisasi ini karena keikhlasannya, saya tidak mencari apapun. Di capek itu nggak akan terasa. Terasa ya bang. Iya. Karena memang udah dari hati bang. Iya, dari hati, nggak setengah-setengah ya bang. Karena masuk organisasi ini kalau setengah-setengah kita akan sering merasa tersiksa juga, karena merasa waktu kita terkuras ini, dan anggapan-anggapan negatif masih banyak juga di organisasi ini. Mungkin itu ya bang. Oke, balik lagi ke Amar gitu ya. Mar, sama kayak udah Abdal tadi kan, banyak kegiatan tuh organisasi, udah siaran juga gitu kan. Nah, gimana cara Bang Amar membagi waktunya gitu, manage waktunya gitu? Pertama itu belajar dulu sih dari pengalaman, karena kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak mencobanya, kita nggak bakal tahu gitu kan. Jadi pertama itu waktu itu aku mulai aktif berorganisasi, sedikit cerita. Itu dimulai dari SMA. Itu bergabung di kegiatan ekstrakurikuler pramuka, dan di situ aku juga memiliki jabatan sebagai bendahara gitu. Nah, dari situ aku belajar bahwasannya ketika aku SMA itu lebih mementingkan aku di ekskul dibandingkan di pelajaran aku. Walaupun aku bukan yang bangsanya lebih bandel kali ya, nggak bandel-bandel juga, tapi lebih mendominasinya itu di pramuka gitu. Nah, jadi kayak terasa ketika tamat, kenapa aku lebih kayak mendominasikan ke ekskul dibandingkan ke akademik gitu. Nah, dari situ aku belajar kalau misalnya tuh kita mau bergabung ke organisasi, kita harus bisa mengatur jadwal kita gitu. Nah, ketika di kuliah ini, nah dari situ aku belajar, karena aku memang anaknya bangsanya yang hobinya berbaur ke orang-orang rame, terus ke sosial gitu kan. Jadi kayak bagaimana cara kita mengantisipasi dulu terlebih dahulu, yang mana waktunya belajar, yang mana waktunya berorganisasi. Kalau sebagai seorang mahasiswa yang aktif di organisasi, harus berani mengatakan tidak dan iya menurutku. Karena kalau misalnya ada agenda nih di organisasi, sedangkan kita ada jadwal kuliah, harus pilih salah satu dong gitu kan. Harus pilih salah satu, tapi bagaimanapun juga cari jalan lain biar bisa kita dua-duanya. Nah, otomatis dikomunikasikan dulu. Nah, masuk juga ya ada komunikasinya ya. Jadi benar-benar dikomunikasikan dulu. Kalau misalnya tak ada jadwal kuliah, aku izin dulu, baru masuk aku ke organisasi. Nah, sekarang ini kan berhubung aku semester 6, jadi kayak otomatis kegiatan itu makin banyak. Di kuliah, di kampus pun tugas menumpuk gitu kan. Kalau semester tinggi kan makin banyak tuh bebannya. Nah, jadi kayak aku sekarang tuh mulai minimalisir dulu. Bukan berarti aku pergi dari organisasiku. Jadi kayak diminimalisir dulu kegiatannya, tapi tetap memberikan effort yang terbaik dari versi kita. Jadi memang harus diseimbangkan akademik dengan organisasi. Pernah nggak dikatakan sama mungkin sama kawan-kawan itu kan, ini si Amar nih sok sibuk gitu,
Pernah nggak sih? Itu nanggapnya gimana? Sering banget ya kalau misalnya orang bilang, Allah, Amar ini kalau udah di chat ini susah kali gitu. Amar ini kalaupun dihubungi susah kali. Karena kenapa ya teman-teman? Kalau misal pun kita aktif tuh di WhatsApp, kita nggak ada menghubungi teman kita yang lain, kan tertara itu online-nya. Jadi orang-orang sering bilang, Amar susah kali dihubungi. Nah itu aku maaf dulu kalau ketemu kan. Ya maaf ya kalau pun misalnya itu mungkin diri aku kondisinya itu saat itu nggak bisa membaginya gitu kan. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu teman-teman bisa paham gitu. Nah kalaupun misalnya mau jadwal kumpul bareng teman, aku memastikan kayak aku bisanya di hari ini aku nggak bisa gitu. Jadi teman-teman pun jadinya menyesuaikan gitu. Oke. Jadi memang udah biasa lah kalau dibilang kok sibuk kan, nggak ada waktu gitu. Tapi jadwal untuk bukber masih ada lah ya. Masih ada. Oke, saya ke udah Abdal lagi. Mungkin satu pertanyaan lagi gitu. Penasaran nih kalau di Medan kan, saya pribadi sama mungkin Bang Amr udah tahu gitu. Kalau di Padang kultur organisasi mahasiswa itu gimana? Maksudnya apakah di sana memang mahasiswa itu memang gemar berorganisasi atau masih banyak juga yang apatis gitu? Sebenarnya Bang, tergantung kampus ya Bang. Tergantung kampus ya. Sangat menarik ya pertanyaan ini. Sebenarnya kalau di kampus aku sendiri ya, khususnya di UMP ini sendiri, orang-orang yang bergabung di organisasi itu hanya segelintir ya. Dari 41.000 mahasiswa UMP yang bergabung dalam organisasi itu paling banyak yang aktif ya. Paling banyak 1.000 berbanding terbalik dengan jumlah mahasiswa yang. Karena kawan-kawan yang bergabung di organisasi ini dia merasa ya, kayak teman-teman kelasku, aku di kelas atau di angkatanku yang aktif di UKM, cuman aku satu-satunya. Karena apa? Orang tuh beranggapan karena di mata kuliahnya sibuk dan membagi waktu di organisasi itu juga sangat sulit. Karena itu orang-orang itu sudah merasakan ya di semester 1 itu bergabung, istilahnya sudah mendaftar kan mengikuti proses seleksi alamnya, orang itu banyak keluar. Karena satu hal, karena kultur juga ya, orang-orang tuh beranggapan ngapain capek-capek bergabung di organisasi ini sendiri katanya. Itu kayak itu juga ya. Tapi masih ada ya beberapa kampus-kampus lain seperti WINIB. WINIB itu sangat menarik ya. Rata-rata mahasiswa di sana itu bergabung di organisasi, baik itu di intra atau di internal kampusnya sendiri ya. Banyak kawan itu. Jadi rata-rata penyumbang aktivis paling banyak ya di Sumatera Barat itu memang dari WINIB. Beda dari UMP. UMP karena mungkin ada beberapa faktor ya, karena orang-orang itu sibuk, karena di sana itu rata-rata pendidikan beda itu ya, dan pendidikan. Jadi rata-rata orang-orang pendidikan itu merasa sulit memang bagi waktu, karena dia ada tugas misalnya dia mengajar les atau mengajar bimbel, ya susah juga. Jadi kultur Sumbar itu agak beda ya, di Medan pasti beda karena tergantung daerah juga mungkin ya Bang. Benar. Mungkin itu Bang. Oke Bang, mungkin kalau saya sama Bang Afdal ini kan memang backgroundnya pers mahasiswa ya. Artinya mungkin kita sama tahu gitu kalau pers mahasiswa itu kan sibuknya level tinggi lah. Deadline ya Bang. Deadline lah gitu loh kita bilang ya kan. Nah pernah nggak gitu kalau misalnya mungkin sama orang tua lah gitu dicap mungkin karena IP-nya turun gitu, pernah nggak dimarahi atau gimana gitu? Sebenarnya Bang, ini juga alhamdulillah karena aku ya. Alhamdulillah gue sejak bergabung di kantor ya, sejak aku maba juga IP ku masih di atas rata-rata juga dari teman-teman yang nggak bergabung juga. Mungkin kalau penurunan aku rasa nggak berdampak sama aku. Mungkin karena faktor pandai-pandai kita juga yang bilang Bang Amar tadi. Jadi kalau untuk kuliah aku pasti melebihkan waktu untuk kuliah, untuk organisasi pasti aku lebihkan juga. Kalau dicap sama orang tua, aku rasa enggak, karena aku sudah memberi pemaham juga. Aku ada kegiatan di sini, jadi orang tua sudah paham juga kan. Dan satu lagi juga sangat benar ya, kampungku dengan UMP ini juga sangat-sangat dekat juga ya. Jadi karena di organisasiku digantung khususnya hari Minggu itu kami ada rapat redaksi. Jadi setiap kan ini nggak ada waktunya pulang kampung, dia memang sibuk di kampus itu sendiri. Jadi keluarga sudah paham juga karena sudah diberi pengertian ya. Jadi kalau orang tua nggak ngerti, mungkin dia nggak pandai memberi sisi lainnya pemahaman kepada orang tuanya. Kalau dia lagi sibuk di sininya, mungkin itu ya Bang, dari cara aku. Mungkin cara-cara Bang Amar juga berbeda dengan aku ya. Kayak berarti memang nggak ada alasan lah gitu, misalnya kalau kita organisasi akademik kita turun gitu kan? Nggak ada alasan ya Bang. Nah, itu nggak berpengaruh, itu tergantung kita lagi gitu. Tergantung prinsip gitu. Prinsip kita lagi. Oke, terakhir nih mungkin dari Bang Amar dari udah. Cepat kali ya kan? Iya. Benar ya Bang. Sedikit tapi padat. Benar ya kan? Mungkin bisa ngasih apa ya? Mungkin kalau yang nonton tadi seperti saya bilang adik-adik SMA yang baru mau masuk kuliah nantinya gitu kan, apa gitu pesannya nanti ketika kuliah
bisa memilih gitu, apakah berorganisasi atau tidak gitu. Oke. Kayak ini ya, ajang pemilihan. Saya mau dari siapa dulu? Dari Amar dulu. Dari Amar dulu. Iya. Oke. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang melihat casternya, broadcast Teropong, podcastnya Teropong. Nah, jadi sedikit informasi nih dari aku dan sedikit tips nih ya. Buat teman-teman semuanya yang mau bergabung ke dalam organisasi, intinya adalah pandai-pandai membagi waktu. Karena itu adalah kunci dari segala halnya. Kalau kita nggak bisa membaginya, sama aja kita bakal yang rugi di akhirnya nanti. Nah, yang paling penting, jangan ketika udah masuk ke kuliahan nih, hindari yang namanya insecure. Memang ya, setiap orang itu pasti ada rasa irinya itu. Ih, kenapa dia mampunya di sini? Kenapa dia bisanya di bidang itu? Sedangkan aku nggak ada apa-apanya gitu. Nah, padahal kita semua itu diberi oleh Tuhan kelebihannya masing-masing. Jadi, kalaupun kita misalnya belum tahu, intinya adalah, if you want to know who you are, jika kamu ingin tahu siapa diri kamu, just take the action. Ambil langkah. Tunjukkan tindakan kamu. Jadi, maka dari itu adalah let us act to protect our future. Mari bertindak untuk melindungi masa depan kita bersama. You can do it. Menarik. Menarik sekali. Menarik sekali. Oke, lanjut ke udah Afdal, mungkin mau bisa memberikan tips juga gitu. Kalau aku sendiri ya, untuk kawan-kawan, khususnya kawan-kawan, misalnya kawan-kawan yang di Sumatera Utara ya, kawan SMA itu mau masuk ya di dunia perkuliahan ini. Dunia perkuliahan ini sangat berbeda ya dengan dunia siswa ya, SMA misalnya khususnya. Jadi kalau kawan-kawan sudah bergabung di universitas, baik itu universitas negeri atau swasta, semua universitas sama, tergantung kawan lagi bagaimana kawan mencari jati diri kawan di universitas ini sendiri. Karena apa? Kalau kawan tidak bergabung dalam suatu kegiatan, nanti ada satu hal yang nggak kawan dapatkan daripada kawan yang bergabung ya, atau disibukkan dengan kegiatan-kegiatan organisasinya. Misalkan relasi itu sangat penting ya. Contohnya saya dari Padang, bisa kenal dengan Bang Iqbal. Kayak mana ya saya bisa kenal kan? Beda provinsi, beda pulau juga, beda provinsi. Beda provinsi. Iya, jadi itu. Jadi intinya pandai-pandai kawan lagi yang dibilang Pak Amar tadi. Kita tetap mengutamakan akademik dan kita tetap juga mengutamakan organisasi. Karena apa? Kita tidak boleh membedakan. Kita harus ratakan semuanya itu sendiri. Karena kalau kawan sungguh-sungguh menekuni, misalkan saya bilang ya, kawan-kawan kayak Bang Iqbal ini fokus ke Teropong, nanti dia juga bisa mengembangkan sebagai seorang jurnalis bukan hanya di Sumatera Utara, bisa di Indonesia, bisa terkenal seperti Andreas Laksono dan Didi Laksono, sangat banyak ya. Jadi untuk kawan-kawan, marilah mencoba suatu sisi lain, karena di kampus ini banyak hal-hal yang bisa dipelajari di sini, karena setiap kampus pasti menyediakan, karena ini bentuk pengembangannya, pengembangan SDM bagi mahasiswa di kampus itu sendiri. Mungkin itu dari aku ya Bang. Oke, jadi intinya itu tadi ya, abang-abang, organisasi itu tidak mengganggu akademik kita. Dan kalau nanti pun ada yang mau masuk kuliah, mau ngambil organisasi, bukan sebuah kesalahan itu ya. Enggak kesalahan. Bukan kesalahan. Malah kebenaran itu Bang. Malah kebenaran itu ya. Iya. Penting masuk organisasi. Oke. Mungkin itu tadi pertanyaan atau tips penutup gitu Bang di podcast kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada abang-abang sekalian, kepada udah Afdal yang jauh-jauh dari Padang ke sini kan gitu ya. Oke, jadi sahabat Pompong, itulah tadi podcast kita di edisi bulan April 2022 ini bersama Bang Muammar Said Hasan dan Bang Afdal Afrianto. Jangan lupa untuk tonton seluruh video podcast Teropong yang ada di Teropong Online. Bisa like, subscribe, dan share. Mungkin ini aja yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Persmas. Salam.